Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin menjelaskan terkait latihan soal yang telah diberikan saat prestasi, dan di mana latihan soal ini tuh akan mengajarkan kita bagaimana cara mengerjakan rancangan acak lengkap tutorial. Dan di sini kita menyiapkan terlebih dahulu. Ini ada soalnya di mana eh, ada seorang yang melakukan percobaan untuk mempelajari frekuensi pencucian sering dan metode penguatan jas dengan dua faktor, yaitu frekuensi pencucian serta metode pengeringan oven berupa oven dan juga freeze dryer. Setiap lakukan diulang sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita akan salurkan seperti ini, di mana kita eh, mencari apakah si frekuensi ini dengan metode metode yang digunakan itu mempengaruhi terhadap kekuatan gel. Nah, di mana kita harus menyiapkan data RAL seperti ini. Kita urutkan seperti kekuatan gel, metode frekuensi, dan metode ekspresi. Nah, selanjutnya dengan eh, adanya data data yang telah kita siapkan, data RAL yang kita siapkan, maka kita bisa ke SPS. Nah, di tahap SPS ini, kita isi variabel terlebih dahulu, di mana kekuatan gel itu sebagai yang akan kita uji, dan kekuatan gel ini kita pilih scale, metode dan frekuensi, kita pilih nominal. Dan value yang dipakai dalam metode ini, yakni untuk relay value 1 itu sama dengan 1 kali, 2 sama dengan 2 kali, terus oke. Terus untuk frekuensi kita masukkan seperti yang tadi di sini, 1 itu sama dengan kita simbolin menjadi oven dengan pencucian pertama, 2 press dryer dengan pencucian pertama, 3 oven dengan pencucian kedua, 4 press dryer dengan pencucian kedua. Setelah itu kita oke. Nah, setelah selesai pembuatan variable view, maka kita mengisi data view, di mana data view akan terlihat kekuatan gel, metode, dan frekuensi. Di mana kekuatan gel ini perlu mendapatkan data Excel yang telah kita siapkan seperti ini. Ini nanti kita salin ke sesuai dengan tentang yang kita inginkan di sini. Setelah itu kita klik Analyze, pilih Descriptive Statistik, pilih Explore. Dan di Explore ini, kekuatan gel akan masuk ke data list, dan faktor list itu berupa metode dan frekuensi. Nah, sebelum kita klik OK, kita harus melihat beberapa uh, yang harus kita ubah sama di plot. Nah, kita pilih normality plot di test, terus kita continue, dan lalu klik OK. Setelah itu akan keluar dengan hasil data sebagai berikut. Nah, hasil datanya akan sebagai berikut, di mana hasil yang didapat ada test of probability. Dalam dilihat secara signifikan ini, hasil yang didapat itu 0,0 di atas dari 0,05, sehingga data yang kita olah itu normal. Dan kenapa kita milih, maksudnya datanya itu Sapiro, karena data kita sedikit, kalau Kolmogorov itu data yang banyak. Terus setelah melakukan exploring, explore, nah kita lanjut ke unvariate dengan mencari general linear model, terus unvariate. Nah, di mana kekuatan jarak akan masuk ke determinant variable, dan untuk faktornya ada metode dan frekuensi. Dan di sini kita ada model, di mana model ini kita pilih spesifik modelnya itu loop terms, dan kita masukkan faktornya dan kovariansinya itu ke model, metode, frekuensi, dan frekuensi metode. Itu kita klik kontrol ini untuk mendapatkan gabungan dari frekuensi dan metode. Setelah itu klik continue. Nah, setelah klik continue, kita pilih option, di mana option itu kita pilih descriptive statis dan homogeneity. Terus lalu kita klik continue, lalu oke. Okay. Maka akan hasil yang dikeluarkan itu berupa sebagai berikut. Nah, seperti ini. Terus untuk living test ininya, karena menunjukkan hasilnya 0, di atas 0,05, berarti data ini masih dikatakan data yang normal. Maksudnya dia bisa membawa perubahan gitu. Karena data yang diberikan itu dari secara signifikan itu lebih dari 0,05. Terus selanjutnya kita ke one way ANOVA. Kita uji ANOVA. Nah, di mana uji ANOVA ini sebenarnya kita
eh, pilih pembuatan data berupa file, menggunakan data baru. Nah, kita pilih new, terus kita pilih data. Nah, setelah itu akan muncul dengan hasil kita isi dengan variabel view-nya itu kekuatan del dan dari metode frekuensi. Di mana kekuatan del ini kita pilih scale dan metode frekuensi itu kita pilih mana. Untuk nilai sendiri, nilai yang pertama kita sesuaikan dengan sampel yang didapat, yaitu oven dengan satu kali pencucian, dua dengan freeze dryer satu kali pencucian, tiga dengan oven dua kali pencucian, dan empat dengan freeze dryer dua kali pencucian, lalu klik OK. Terus data view akan kita isi di mana kekuatan gel yang sebelumnya kita olah datanya di Excel, kita rapin di Excel, kita masukin ke sini. Terus kita pilih analysis, di mana analysis ini kita mencari uji alpha dengan quick compromise, terus one way alpha. Nah, di sini dependent list itu bakal kita letakkan kekuatan gel di dependent list dan juga metode X frekuensi itu ke faktor. Lalu kita pilih stop, kita pilih demikian. Terus continue. Lalu kita pilih option, kita pilih descriptive homogeneity of parent test, terus continue. Lalu kita klik OK. Nah, hasil data akan keluar sebagai berikut. One way. Ini data anomalinya. Nah, ini secara signifikan berdasarkan hasil data itu kurang dari secara homogenitasnya itu data memperlihatkan hasil hasil yang normal, tidak ada yang kurang dari 0,05. Ada hasil data di 0,36 ini, cuman karena kalau dari kata asisten kemarin itu, sebenarnya kalau secara signifikan ini di rata-rata itu hasilnya bakal melebihi dari 0,05. Sehingga data itu bisa dianggap normal gitu. Terus untuk dari penelitiannya itu kekuatan gel ternyata hasil yang didapat itu sangat bervariasi. Ada yang di A, ada yang di B dengan pengembangan nomor 2 di sini. Terus ada yang C. Di mana A itu diisi dengan metode yang digunakan adalah oven dengan frekuensi satu kali pencucian dan dua kali pencucian. Dan untuk B itu ada di freeze dry dengan satu kali pencucian, dan freeze dry itu dua kali pencucian itu dengan subsetnya itu adalah C. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita akan membuat berupa olah data berupa histogram. Nah, sebelumnya itu kita akan melihat apakah uh, dia itu menerima H0 apa nolakan. Gitu. Untuk sheetnya ini, nah perlakuan kita akan tulis sesuai dengan tadi ada open dengan satu kali pencucian, bisa dengan satu kali pencucian, dan open dengan dua kali pencucian. Dimana kita akan melakukan data rata-rata STDF dan subset sebagai penentu histogram berikut. Nah, untuk terkait data ini itu bisa diambil dari hasil uji yang kita dapat di sini. Di mana hasilnya dari sini kita bakal mendapatkan apa si nilai rata-rata dan juga nilai SDDF-nya gitu. Dan kita tuliskan di seperti ini. Subset juga tadi ada berupa yang hasil ANOVA, di mana oven ini metode oven itu dalam satu subset yaitu A, terus freeze layer dengan yang hasil berbeda yaitu B dan C. Dan kita akan membuat tabel histogramnya seperti ini dengan kita blok ini, kita pilih insert dan juga recommended. Nah, kita akan pilih cluster column seperti ini. Nah, akan muncul dengan uh, hasil seperti ini. Dan lalu kita ubah dengan sesuai dengan panduan kepenulisan karya ITB dengan cara kita klik sini. Kita klik icon positif ini, di mana icon plus kalau di gambar. Dan nanti kita akan mencari data error, di mana data error itu bakal keluar seperti berikut. Nah, kita ada existable itu untuk mengetahui di sumbu Y dan sumbu X ini digunakan untuk apa. Nah, di sumbu X ini kita menggunakan sebagai pengakuan dan di sumbu Y ini sebagai kekuatan gel. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita kasih warna di blok ini. Karena kita karena oven ini adalah satu satu metode dengan perbedaan pencucian, kita pilih warna saya pilih warna hijau dengan warna hijau yang berbeda. Begitu juga dengan freeze dried itu kita pilih warna juga yang berbeda. Sama warna cuman dengan kode warna yang berbeda.
Nah, terus habis itu, nah, nanti kita hilangin secara transparan dengan klik eksis tadi itu yang icon plus dan fillnya ini kita isi transparansi juga karena sesuai dengan panduan IPB itu benar-benar di sini harus transparan. Nah, nah ini. Aduh, ini nah terus untuk si rata-rata karena kita udah mengetahui si data errornya ini, si kita tulis data errornya, maka di sini kita sesuai dengan subset yang kita dapat di oven pencucian pertama itu kita dapat subset berupa A. Jadi di sini kita kasih pangkat dengan subset yang pertama itu oven yaitu pangkat A. Dan kita pilih error bar, data label, access title dan akses. Dan sebelumnya kan di sini bakal ada kayak garis-garis itu kita hilangin sih. Setelah selesai eh, kasih ke kita hilangin datanya terus kita pilih untuk di bagian sini di eh, tiket strip hmm, ini, tiket untuk membuat garis-garis yang pada tepian. Nah, kalau di sini itu untuk sumbu X itu berupa close, kalau di sini berupa inside dan outside gitu. Mungkin dari saya dengan hasil yang didapat bahwasanya persebaran dari eh, kekuatan gel dengan metode dan frekuensi yang berbeda menghasilkan bahwa adanya perubahan signifikan terhadap kekuatan gel, di mana ditunjukkan dari hasil eh, pakai yang di SPSS itu lebih dari 0,05 sehingga hasil data yang diberikan signifikan bahwasannya eh, dari hasil yang percobaan ini itu menolak adanya H0 atau menolak adanya H0 jadi kita terima H1 di mana bahwasanya si kekuatan gel ini eh, dipengaruhi dari metode pengeringan baik secara metode pengeringan maupun frekuensi dalam pembusuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.